yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Paskah ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa di sorga, telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, untuk keselamatan dan kehidupan kekal kami. Dasar sukacita kami adalah firman-Mu. Kami mohon dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan dan menghayati kebangkitan Kristus dalam kehidupan setiap hari kami. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27 yang mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Demikian pembacaan kita akan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika semua orang termasuk kita, jika ditanya, apakah kamu menginginkan damai sejahtera? Semua orang termasuk kita akan menjawab, aku menginginkan damai sejahtera. Kondisi damai sejahtera itu membuat kita merasa tenang, nyaman, senang, rukun, aman, sehingga kita dapat bekerja dengan baik, dengan menghasilkan hasil yang baik dan kemajuan-kemajuan dalam kehidupan kita bersama dengan yang lain. Tetapi mengapa kondisi damai sejahtera yang kita inginkan itu justru tidak dapat kita alami dalam kehidupan ini? Apakah yang menyebabkan damai yang diinginkan oleh setiap orang tidak dapat terwujud di dalam kehidupan di dunia ini? Ada perbedaan pemahaman tentang damai sejahtera di masing-masing orang, sehingga penerapannya pun berbeda. Ada yang memahami bahwa damai sejahtera adalah keadaan, suatu keadaan di mana mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Damai sejahtera adalah jika mereka memiliki harta kekayaan. Damai sejahtera jika mereka mengatur dan menguasai orang lain. Damai sejahtera jika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, jikalau damai sejahtera demikian yang dipahami, maka damai sejahtera itu bisa hilang jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Damai sejahtera bisa hilang jikalau mereka tidak mendapatkan harta benda. Damai sejahtera bisa hilang jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Damai sejahtera bisa hilang jika mereka tidak mendapatkan kekuasaan. Inilah damai sejahtera yang diberikan dunia. Lalu bagaimana dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus? Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah damai yang tidak bergantung pada keadaan. Damai sejahtera yang berasal dari Allah, dari Yesus Kristus,
yang hadir dan berkuasa dalam hati seseorang. Dan itu tidak bergantung pada keadaan. Damai sejahtera dari Allah ini membuat hati tenang, teduh, aman, tentram, nyaman, sabar, semangat, berpengharapan, juga kuat. Meski hidup lagi sulit, hidup lagi terpuruk, sakit, hati tetap damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang demikianlah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada kita, agar kita dapat menghadapi dan menjalani hidup di dunia yang penuh dengan kekerasan, pertikaian, peperangan, ketidakadilan, kerusuhan, keegoisan, kemunafikan. Meskipun Tuhan Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya, juga dengan kita secara jasmani, sebab Ia berada bersama dengan Bapanya di kerajaan sorga, tetapi Ia tidak meninggalkan kita dengan tangan kosong. Ia mengaruniakan damai sejahteranya kepada kita. Nah, dengan demikian, semua orang yang percaya kepadanya tidak perlu gelisah, juga tidak perlu gentar dalam menghadapi dunia dengan segala persoalannya. Pada waktunya nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita, semua orang yang percaya kepadanya, untuk masuk bersama dengan Dia di kerajaan surga. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan damai-Nya kepada kita umat-Nya. Sadarkah kita akan pemberian itu? Jujur, banyak di antara kita yang belum menyadarinya. Sehingga situasi atau keadaan hidup itu selalu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kita menjadi pemarah, menjadi iri hati, mau menang sendiri, menjadi sombong, merendahkan orang lain, menghina harkat dan martabat orang lain, tidak peduli dengan sesama, tidak menghargai, pembuat keributan, provokator, dan seterusnya. Sekarang Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Ia telah mengaruniakan damai sejahteranya. Maka berilah hatimu untuk dikuasai damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Di tengah situasi dunia yang diwarnai kegelapan, kekerasan, pertikaian, kerusuhan, peperangan, keegoisan, kita diarahkan Tuhan untuk mengalami damai sejahteranya dan menghadirkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah hilang damai sejahteramu. Meskipun hidupmu sulit, susah, sakit, dan terpuruk, damai sejahtera Allah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus itu membuat kita dapat menikmati kehidupan di dalam sukacita. Karena itu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silahkan menerapkan damai sejahtera yang telah diberikan Kristus dalam hidupmu. Maka kita akan mendapatkan manfaat besar dari damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengaruniakan damai sejahtera-Mu bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup kami di dunia ini. Dunia yang penuh dengan kekerasan, pertikaian,
peperangan, keegoisan. Di sanalah Tuhan menghadirkan kami untuk mengalami damai sejahtera dan menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan di dunia ini. Tolonglah kami yang lemah ini, agar kami menghayati Tuhan Yesus Kristus telah mengaruniakan damai sejahtera bagi kami. Inilah yang memberikan kami pengharapan, kekuatan, sukacita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin dan berkati. Kami menyerahkan perjalanan gereja Tuhan, khususnya GPIB. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami, berkati Tuhan, agar kami merasakan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami bersama dengan setiap orang yang berbeda dari kami. Kiranya kami menghayati hidup rukun dan damai. Juga berkatilah bangsa kami ini. Berkati pemerintah kami, supaya dalam hikmat Tuhan mereka memimpin bangsa kami. Karuniakan juga di hati mereka damai sejahtera-Mu. Para pemimpin memimpin kami dalam damai sejahtera. Kami mendoakan setiap orang yang sakit, kiranya damai-Mu juga hadir dalam hati mereka, sehingga sakit yang dialami tidak membuat mereka terpuruk, tidak membuat mereka kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kuasai hati mereka, karuniakan damai-Mu, sehingga masa-masa sakit boleh dijalani dan kuasa Tuhan menyembuhkan mereka. Bagi setiap orang yang mengalami duka cita, yang mengalami penderitaan karena bencana alam, karena tindak kekerasan mereka alami, karena ketidakadilan, karena kesusahan hidup, karena kemiskinan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus Kristus, hadirkan damai-Mu di dalam diri mereka, berikan mereka pengharapan, sukacita, untuk membangun kembali kehidupannya yang terpuruk. Kepada kuasa-Mu, kami serahkan kehidupan mereka. Tuhanlah memulihkan keadaan mereka. Kami mendoakan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami juga menyadari Tuhan Yesus Kristus telah mengaruniakan damai sejahtera kepada kami. Kiranya hati kami pun mengalami damai Tuhan dan menyatakan damai itu dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami pembawa damai sejahtera Allah di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan firman-Mu untuk kami hayati dalam hidup kami. Sempurnakan kehidupan kami agar kami menjadi lebih baik, menjadi manusia baru yang selalu memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Kiranya kuasa-Mu menerangi, memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.